Kedua, selesai. Jadi mau mengecek kehadiran kalian dulu. Ini ada link Google Form yang itu sudah kirim di grup kalian. Jangan lupa diisi ya. Itu sepertinya semua hadir ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Angel, di lingkungan sekitar kalian itu apakah ada yang menganggur? Ada. Tahu tidak mengapa mereka menganggur? Mungkin ada yang sudah mencari pekerjaan, cuman belum mendapatkan pekerjaan. Makanya kebanyakan ada yang Dia sekolah ya? Sekolah. Oh, sekolah. Berarti dia sekolah, tapi dia mencari pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi, sekitar lingkungan kalian ada yang menganggur? Ada. Mengapa mereka menganggur? Mereka sekolah atau tidak? Tidak gitu. Oh, tidak sekolah. Jadi yang menyebabkan mereka menganggur adalah Tidak sekolah. oh, tidak sekolah. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu menganggur. Salah satunya sudah mencari pekerjaan, tidak mempunyai pekerjaan. Yang satunya lagi tidak sekolah, makanya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena memang tidak sekolah, tidak punya ijazah. Ya, anak-anak, di hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Setelah kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, diharapkan itu kalian yang pertama mampu menganalisis masalah-masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menguraikan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, dapat menyajikan hasil tentang upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini nanti tentang yang ada di Papua Barat melalui presentase dengan benar. Baik, kita akan berbicara tentang materi masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kita sudah belajar tentang konsep ketenagakerjaan. Kita sudah pelajari di minggu yang lalu kan? Ya. Jadi hari ini kita akan masuk di materi masalah ketenagakerjaan dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu yang tadi, masalah ketenagakerjaan yang ada di sekitar kita yaitu adalah pengangguran. Oke, sekarang aku akan memaparkan materi. Jadi tolong diperhatikan ya, tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tentu saja itu menjadi modal pembangunan apabila dikelola dengan baik dan benar. Mengelolanya dilakukan dengan baik dapat menyebabkan permasalahan ekonomi itu bisa teratasi. Selanjutnya, masalah-masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia itu misalnya satu, tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia ini adalah masalah yang sangat besar. Bahkan tinggi rendahnya pengangguran satu negara dapat dijadikan tolak ukur kemakmuran satu bangsa. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang menyiapkan usaha baru. Jadi kalau ada orang yang menyiapkan usaha baru itu kan mereka tidak bekerja loh, karena mereka sedang proses untuk mendirikan usaha baru. Selanjutnya ada juga penduduk yang tidak bekerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima pekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ya, anak, jadi sudah mengerti tentang pengangguran. Kalian juga sudah lihat di sekitar kalian bahwa ada banyak sekali orang-orang yang menganggur. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara penduduk terbesar di dunia, salah satu. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan
Jadi tingkat pendidikan ini seperti tadi yang Evi katakan bahwa tetangga saya itu tidak bekerja karena tidak sekolah. Berarti tingkat pendidikan yang rendah itu pasti dia punya keahlian juga tidak ada, keterampilan juga tidak ada. Makanya dia tidak bisa bekerja karena punya keahlian. Selanjutnya, persebaran lapangan kerja tidak merata. Pembangunan ekonomi itu lebih ke arah di daerah yang lebih maju. Jadi kalau pembangunan ekonomi di daerah yang lebih maju, otomatis pabrik-pabrik juga banyak di situ. Jadi membutuhkan lowongan kerja juga banyak. Yang berikut perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Kalian pernah dengar ada demo-demo tentang upah mereka tidak sebanding dengan pekerjaan mereka, ada juga yang mereka tidak dibayarkan. Itu hubungan dengan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang tidak maksimal. Jadi ada standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, ketidakadilan itu banyak terjadi di dunia kerja. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya? Kalau tidak ada, aku mau bertanya. Tadi Evi katakan bahwa pengangguran penyebabnya adalah pendidikan yang sangat rendah. Untuk mengatasinya dengan apa? Kalau pendidikan sangat rendah berarti orang itu harus bersekolah. Ya, baik. Jadi selain kita sekolah, mungkin tadi yang Angel punya saudara itu dia tidak memiliki pekerjaan karena mungkin saja dia tidak punya keahlian. Dan ibu juga akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Ya, ini RKPD-nya ya. RKPD-nya yang itu bagikan silakan. Ya, silakan. RKPD-nya sudah ada? Sudah dilihat? Jadi nanti di RKPD itu ibu akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video. Jadi anak-anak perhatikan, sementara video diputar kalian tidak bermain ya. Perhatikan dan silakan jawab pertanyaan. Ini yang akan diputar ini adalah masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Papua Barat. Jadi kalian akan melihat video tersebut dan kalian akan menyampaikan pendapat kalian. Kira-kira upaya pemerintah yang seperti apa untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang nanti kalian nonton. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang dilakukan pada bulan Agustus 2019 di seluruh kabupaten kota di Indonesia, di Provinsi Papua Barat, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 3,73% menjadi 462.247 orang dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 433.401 orang bekerja dan sisa 28.846 adalah pengangguran yang didominasi lulusan SMA. Untuk lapangan pekerjaan, sektor pertanian tercatat menyerap paling banyak penduduk bekerja, yakni sebesar 30,75%. Dilihat dari status dalam pekerjaan utama, sebesar 45,18% bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai, disusul dengan status berusaha sendiri sebesar 20,81%. Dari hasil survei ini, BPS Papua Barat menyimpulkan jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat. Untuk itu sedapat mungkin lapangan kerja yang dikembangkan merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Tim Liputan Papua Channel. Jadi video itu menggambarkan tentang angka pengangguran yang terjadi di Papua Barat. Pertanyaannya, silakan kalian kerjakan. Ya, silakan. Cari upaya pemerintah seperti apa. Oke, sudah selesai? Ya.
Kita berikan kesempatan kepada kelompok tenaga kerja 2. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami kelompok tenaga kerja menyelesaikan hasil diskusi kami. Kami mempersilakan teman-teman untuk bertanya jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, Jika tidak ada yang memberikan, maka kami akan menutupkan hasil diskusi kami. iya. Terima kasih kelompok tenaga kerja semua. Tiga apa supaya kelompok tenaga kerja. Baik, sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok angkatan kerja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok angkatan kerja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 kelompok angkatan kerja untuk membaca hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan pendapat atau pertanyaan. Saya Bu, sebelum saya bertanya, saya akan memperkenalkan nama dan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulani, nama kelompok saya Ketenaga Kerjaan. Saya ingin bertanya, mengapa kalian mengatakan pendidikan yang tinggi dapat mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Papua Barat? Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok tenaga kerja. Demikian itu jawaban kami. Untuk kelompok lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok angkatan kerja. Mari kita bicara. Ya, sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok kesempatan kerja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kesempatan kerja untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok kesempatan kerja. Kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan, pendapat, atau saran, dipersilakan. Ya, ada. Ya, silakan. Dengar ya baik-baik. Kelompok kesempatan kerja. Ini ada yang mau kasih pertanyaan. Contoh BLK di Sorong ada di kilometer 8,5. Sekian, terima kasih dari jawaban kami. Ya, kita bikin apa dulu untuk kegiatan untuk kelompok kesempatan kerja. Ya, silakan dikumpul hasilnya ini ya. Materinya. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian tadi. Sangat baik sekali ya, semua kerja dengan baik. Ibu lihat semua aktif. Untuk ngetes dulu sejauh mana sih kalian tentang apa permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Yang kita nonton video tadi tentang di Papua Barat. Yang selanjutnya adalah upaya-upaya pemerintah yang seperti apa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia serta upaya untuk mengatasinya? Siapa? Saya Bu, Ya, silakan Sarah. tingkat pengangguran yang tinggi upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan modal usaha. Ada lain? Yang lain lagi? Saya Ibu, Ya, silakan. jumlah angkatan kerja yang tinggi. Upayanya adalah memperdayakan Balai Latihan Kerja atau BLK. Oh iya. Ya, selanjutnya ada lagi? Ya, oh ya, silakan David. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sekolah setinggi langit. Ada lagi? Saya Ibu, Oh ya, ya, silakan Paulina. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Upayanya mengadakan program BPJS Ketenagakerjaan. Iya, dari kelompok tenaga kerja, kelompok angkatan kerja, kelompok kesempatan kerja tadi sudah menyampaikan pendapat bahwa ada yang
harus memiliki pendidikan yang tinggi, harus memiliki pelatihan-pelatihan. Kelompok kesempatan kerja ya menjawab bahwa mengikuti kegiatan di BLK. Jadi BLK itu menyediakan keterampilan-keterampilan untuk pencari kerja supaya mereka nanti mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka itu sudah ahli dalam pekerjaan itu. Ibu dengan tadi meningkatkan sertifikasi profesi. Ya, jadi kalau profesi misalnya guru atau dokter itu akan lebih baik mendapat pekerjaan apabila dia itu punya sertifikat profesi. Selain itu, kalian ini harus sekolah yang tinggi ya. Sekolah tinggi, apalagi kalian ini kan menjadi guru, jadi harus nanti selesai dari sini kalian langsung kuliahnya di mana? Guru ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, Ibu sudah mengirimkan pertanyaan untuk kalian jawab dan kirim. Form yang Ibu sudah kirim. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Selamat siang.